Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Ahmad Rifai. Kali ini kita akan belajar masih dengan tema yang sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah perjuangan fisik mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Coba kalian perhatikan gambar-gambar berikut ini. Apa yang kalian ketahui tentang peristiwa pada dua gambar tersebut? Gambar tersebut merupakan beberapa peristiwa yang terjadi saat awal kemerdekaan bangsa Indonesia. Setelah bangsa Indonesia memproklamasikan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, perjuangan kemerdekaan belumlah berakhir. Keinginan bangsa Indonesia untuk membangun sendiri negara yang merdeka dan berdaulat mendapat tantangan besar dari pemerintah Belanda. Setelah Indonesia merdeka, secara sepihak Belanda kembali masuk ke Indonesia dengan mengatasnamakan sebagai penguasa yang sah, karena berhasil mengalahkan Jepang yang sebelumnya mengambil alih kekuasaan Hindia Belanda atau Indonesia dari Belanda. Menghadapi situasi semacam ini, menggeloralah semangat revolusi kemerdekaan bangsa Indonesia. Baru beberapa saat Indonesia merdeka, harus kembali berperang melawan Belanda yang ingin merampas kemerdekaan Indonesia. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan tersebut harus melewati beberapa episode penting yang mengombinasikan antara perang fisik dan perjuangan secara diplomasi atau perundingan-perundingan dalam kurun waktu antara tahun 1945 sampai 1949. Perjuangan fisik mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ancaman terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah kedatangan Belanda ke Indonesia. Belanda sebagai salah satu anggota sekutu yang memenangkan Perang Dunia II menyatakan berhak atas Indonesia karena sebelumnya mereka menjajah Indonesia. Mereka datang dengan membentuk Netherlands Indies Civil Administration atau NICA dengan menumpang dalam Allied Force Netherlands East Indies atau AFNI. Kedatangan Belanda dengan menumpang AFNI mendapat perlawanan bangsa Indonesia. Apalagi setelah secara terang-terangan Belanda mulai menduduki wilayah Indonesia. Coba kalian cari informasi mengenai perjuangan rakyat di daerahmu dalam melawan Belanda pada awal kemerdekaan. Juga perjuangan rakyat di daerah lain di Indonesia. Apakah benar pernyataan bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda terjadi di seluruh wilayah Indonesia? Berikut merupakan sebagian perjuangan melawan Belanda secara fisik untuk mempertahankan kemerdekaan. Insiden bendera di Surabaya. Pada tanggal 19 September 1945, di Surabaya terjadi peristiwa Insiden Surabaya. Insiden ini bermula dari beberapa orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru pada tiang di atas Hotel Yamato Tunjungan. Tentu saja, tindakan ini menimbulkan amarah rakyat yang kemudian mereka menyerbu hotel itu dan menurunkan bendera tersebut
serta merobek bagian yang berwarna biru, lalu mengibarkan kembali sebagai bendera merah putih. Pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran ini terjadi mulai tanggal 15 Oktober 1945 sampai dengan tanggal 20 Oktober 1945. Kurang lebih sebanyak 2.000 pasukan Jepang berhadapan dengan TKR dan para pemuda. Peristiwa ini memakan banyak korban dari kedua belah pihak. Bermula ketika kurang lebih 400 orang veteran Angkatan Laut Jepang yang akan dipekerjakan untuk mengubah pabrik gula Cepiring Semarang menjadi pabrik senjata, memberontak pada waktu dipindahkan ke Semarang, kemudian menyerang polisi Indonesia yang mengawal mereka. Dr. Karyadi menjadi salah satu korban, sehingga namanya diabadikan menjadi salah satu rumah sakit di kota Semarang sampai sekarang. Untuk memperingati peristiwa tersebut, pemerintah membangun sebuah tugu yang diberi nama Tugu Muda. Pertempuran Surabaya tanggal 10 November 1945. Terjadinya pertempuran di Surabaya diawali oleh kedatangan atau mendaratnya Brigade 29 dari Divisi India ke-23 di bawah pimpinan Brigadir Malabe pada tanggal 25 Oktober 1945. Namun, kedatangannya justru mengakibatkan terjadinya kerusuhan dengan pemuda karena adanya penyelewengan kepercayaan oleh pihak sekutu. Pada tanggal 27 Oktober 1945, pemuda Surabaya berhasil memporak-porandakan kekuatan sekutu, bahkan hampir menghancurkannya. Kemudian, untuk menyelesaikan insiden tersebut, diadakan perundingan. Namun, pada saat perundingan, terjadi insiden Jembatan Merah dan Brigadir Malabe tewas. Pada tanggal 9 November 1945, tentara sekutu mengeluarkan ultimatum yang isinya agar para pemilik senjata menyerahkan senjata kepada sekutu sampai tanggal 10 November 1945 pukul 06.00. Ultimatum itu tidak dihiraukan oleh rakyat Surabaya. Akibatnya, pecahlah perang di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Pemuda Surabaya melakukan perlawanan dengan menyusun organisasi yang teratur di bawah komando Sungkono. Bung Tomo melalui siaran radio mengubarkan semangat perlawanan pemuda Surabaya agar pantang menyerah kepada penjajah. Misalnya slogan revolusi merdeka atau mati. Pertempuran ini merupakan pertempuran yang paling dahsyat yang menelan korban 15.000 orang. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan oleh seluruh bangsa Indonesia. Pertempuran Ambarawa. Pertempuran ini diawali oleh kedatangan tentara Inggris di bawah pimpinan Brigjen Battle di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945 untuk membebaskan tentara sekutu. Setelah itu menuju Magelang. Karena sekutu dipuncengi oleh Nica dan membebaskan para tawanan Belanda secara sepihak, maka terjadilah perlawanan dari TKR dan para pemuda. Pasukan Inggris akhirnya terdesak mundur ke Ambarawa. Dalam peristiwa tersebut, Letnan Kolonel Istiman gugur sebagai Kusuma Bangsa. Kemudian, Kolonel Sudirman menjadi Panglima Divisi Banyumas terjun langsung dalam pertempuran tersebut. Pada tanggal 15 Desember
1945, tentara Indonesia berhasil memukul mundur sekutu dari Semarang. Karena jasanya, pada tanggal 18 Desember 1945, Kolonel Sudirman diangkat menjadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat dan berpangkat jenderal. Sampai sekarang, tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri. Pertempuran Medan Area. Pasukan sekutu yang diboncengi oleh Serdadu Belanda dan Nica di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Ted Kelly mendarat di Medan pada tanggal 9 Oktober 1945. Pada tanggal 13 Oktober 1945 terjadi pertempuran pertama antara pemuda dan pasukan Belanda yang merupakan awal perjuangan bersenjata yang dikenal dengan Medan Area. Bentrokan antara rakyat dengan Serdadu Nica menjalar ke seluruh kota Medan dan tentara sekutu mengeluarkan maklumat melarang rakyat membawa senjata serta semua senjata yang ada harus diserahkan kepada sekutu. Pertempuran terus terjadi ke daerah lain di seluruh Sumatera seperti di Padang, Bukit Tinggi, dan Aceh dengan peristiwa Krueng Panjol Biren sejak bulan November 1945. Bandung Lautan Api. Pada tanggal 21 November 1945, Sekutu mengeluarkan ultimatum pertama agar kota Bandung bagian utara dikosongkan oleh pihak Indonesia selambat-lambatnya tanggal 29 November 1945 dengan alasan untuk menjaga keamanan. Namun, ultimatum tersebut tidak diindahkan oleh para pejuang Republik Indonesia. Oleh karena itu, untuk kedua kalinya pada tanggal 23 Maret 1946, tentara sekutu kembali mengeluarkan ultimatum supaya tentara rakyat Indonesia mengosongkan seluruh kota Bandung. Pemerintah RI di Jakarta memerintahkan supaya tentara rakyat Indonesia mengosongkan Bandung. Tetapi pimpinan tentara rakyat Indonesia di Yogyakarta menginstruksikan supaya Bandung tidak dikosongkan. Akhirnya, dengan berat hati, tentara rakyat Indonesia mengosongkan kota Bandung. Sebelum keluar dari Bandung, pada tanggal 23 Maret 1946, para pejuang RI menyerang markas sekutu dan membumi hanguskan Bandung bagian selatan. Untuk mengenang peristiwa tersebut, Ismail Marzuki mengabadikannya dalam sebuah lagu, yaitu Halo Halo Bandung. Pertempuran Margarana. Pertempuran Margarana di Bali dikenal juga dengan sebutan Pertempuran Puputan, yang artinya pertempuran habis-habisan. Pertempuran Margarana terjadi pada tanggal 20 November 1946 dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai. Tanggal 18 November 1946, I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya menyerang markas Belanda di Tabanan dan menang. Karena mengalami kekalahan, pada tanggal 20 November 1946, Belanda mengerahkan seluruh kekuatannya yang ada di Bali dan Lombok untuk mengepung Bali. Dalam pertempuran Margarana tersebut, I Gusti Ngurah Rai menyerukan pertempuran Puputan, yaitu pertempuran habis-habisan. Semangatnya membara dan teguh memegang prinsip, jika Bali ingin aman dan damai, Belanda harus angkat kaki. Pasukan TKR bertempur sampai titik darah penghabisan demi mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perlawanan terhadap agresi militer Belanda.
Belanda selalu berusaha menguasai Indonesia dengan berbagai cara. Berbagai perlindungan yang dilakukan seringkali dilanggar dengan berbagai alasan. Untuk menguasai wilayah Indonesia, Belanda melancarkan agresi militer sebanyak 2 kali. Agresi militer yang pertama dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 1947 dengan menguasai daerah-daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia di Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Indonesia secara resmi mengadukan agresi militer ini kepada PBB. Dan akhirnya, atas tekanan resolusi PBB, tercapai gencatan senjata. Agresi kembali dilakukan pada 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Muhammad Hatta, Syahrir, dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Sumatera yang dipimpin oleh Safruddin Prawira Negara. Setelah Yogyakarta dikuasai Belanda, perlawanan bangsa Indonesia mengubah strategi dengan cara perang gerilya. Salah satu hasil perang gerilya adalah serangan umum tanggal 1 Maret 1949 yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Serangan ini memberi dampak bagi dunia internasional tentang keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perang gerilya. Perlawanan bangsa Indonesia juga menggunakan strategi perang gerilya, yaitu perang dengan berpindah-pindah tempat. Sewaktu-waktu menyerang berbagai posisi tentara Belanda, baik di jalan maupun di markasnya. Salah satu perang gerilya dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Ia bergerilya dari luar kota Yogyakarta selama 8 bulan, ditempuh kurang lebih 1000 km di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tidak jarang, Sudirman harus ditandu atau digendong karena dalam keadaan sakit keras. Setelah berpindah-pindah dari beberapa desa, rombongan Sudirman kembali ke Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 1949. Kolonel A.H. Nasution selaku Panglima Tentara dan Teritorium Jawa menyusun rencana pertahanan rakyat totaliter yang kemudian dikenal sebagai Perintah Siasat Nomor 1. Salah satu pokok isinya ialah tugas pasukan-pasukan yang berasal dari daerah-daerah federal untuk menyusup ke belakang garis musuh dan membentuk kantong-kantong gerilya sehingga seluruh Pulau Jawa akan menjadi medan gerilya yang luas. Salah satu pasukan yang harus menyusup ke belakang garis musuh adalah pasukan Siliwangi. Pada tanggal 19 Desember 1948, bergeraklah pasukan Siliwangi dari Jawa Tengah menuju daerah-daerah kantong yang telah ditetapkan di Jawa Barat. Perjalanan ini dikenal dengan nama Long March Siliwangi, yaitu sebuah perjalanan yang jauh, menyeberangi sungai, mendaki gunung, menuruni lembah, melawan rasa lapar dan letih, serta dibayangi bahaya serangan musuh. Dalam sebuah pidato, Presiden Soekarno berujar, "Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Namun, perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri." Maksud dari ucapan beliau adalah mengingatkan rakyat tentang ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia setelah merdeka. Ancaman yang dimaksud adalah hilangnya persatuan dan perpecahan antara rakyat Indonesia. Meski sudah tidak dijajah, kita harus tetap mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan tidak lengah hingga mudah dipecah belah.
Ancaman itu bisa datang apabila ada masyarakat mudah dipecah belah oleh perbedaan, konflik, perebutan kekuasaan, permasalahan sosial, dan yang lainnya. Jika sampai itu terjadi, maka bisa-bisa rakyat tidak bersatu untuk maju, melainkan melawan satu sama lainnya. Karenanya, kita harus ingat bahwa perbedaan apapun yang dimiliki tidak menjadikan kita terpecah belah, namun tetap kuat dan bersatu untuk memajukan negara Indonesia. Demikian anak-anak pembahasan konsep tentang perjuangan fisik mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan konsep ini dapat dipahami dan dapat menambah khasanah keilmuan tersendiri bagi kalian. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada pokok bahasan berikutnya, yaitu perjuangan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui jalur diplomasi pada pertemuan yang akan datang. Cabai pedas dari tetangga, potongan tomat penambah rasa. Tetaplah tegas dan waspada hadapi rongrongan pemecah belah bangsa. Sekian dan terima kasih atas segala perhatianmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.